Injil Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 31. Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 31. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kamu ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai dengan berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Memang kalau pagi kebanyakan belum sempat sarapan, udah ibadah. Tapi jangan kemudian mengurangi semangatnya. Selamat pagi. Bapak Ibu Saudara, meskipun total saya melayani di Cirebon, khususnya di GKI Pengampon, sudah hampir 5 tahun, tapi ini merupakan kali pertama saya melayani di tempat ini. Senang rasanya, meskipun saya juga harus infokan di awal, saya casingnya memang Tionghoa sekali. Tapi katanya, don't judge a book by its cover. Jangan lihat buku dari covernya. Kalau ditanya bahasa Mandarin, saya angkat tangan. Saya asalnya dari Jawa Timur, lahir Surabaya, besar Madiun. Malah lebih kedengeran medoknya daripada bisa bahasa Mandarinnya. Ya, bahasa Mandarin yang setidaknya saya bisa, kue tiao, capcay, fuyung hai. Mentok-mentok, kalau nggak bisa ya saya keluarkan jurus pupu cetau. Nah, udah itu aja ya.
Saya ditahbis baru 2 tahun yang lalu. Dulu waktu remaja ketika ditanya mau kuliah apa, mau ambil jurusan apa, maka saya jawab teologi. Saya ingin jadi pendeta. Langsung teman-teman papa mama saya langsung tanya, "Hah, yakin mau jadi pendeta? Mending jadi pengusaha aja, uangnya banyak. Kalau jadi pendeta kan gak bisa kaya." Tapi ini yang saya selalu tekankan, bahkan termasuk kepada remaja-remaja yang punya cita-cita ingin jadi pendeta. Jadi pendeta GKI memang gak usah bermimpi jadi orang kaya. Jadi pendeta GKI gak bakal kaya-kaya. Tapi percayalah juga tidak akan pernah kekurangan. Ya kalau ditanya di tempat ini, siapa sih orang yang gak mau kaya? Siapa orang yang gak mau kaya? Kalau dikasih pilihan mau kaya atau miskin, ya kita pasti jawab kita pengennya kaya. Uangnya banyak, pengen dapat cuannya banyak. Tapi perhatikan bahwa firman Tuhan juga mengatakan bahwa cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Berapa banyak kasus yang terjadi di sekitar kita, persoalan asalnya ya karena cinta uang. Saking cinta uangnya, memilih untuk menghabisi nyawa orang lain yang dianggap saingan. Saking cinta uangnya, memilih untuk meninggalkan pasangan demi bersama dengan pasangan yang lain yang lebih kaya. Saking cinta uangnya, bersedia menukar keluarga atau bahkan Tuhan. Itulah mengapa permohonan pemazmur tadi ketika Mazmur didaraskan, permohonannya begitu sederhana tapi mendalam. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hari-hari ini mudah untuk kita masuk dalam godaan kehilangan hati yang bijaksana itu. Kehilangan ketulusan, hati kita dipenuhi keegoisan, cinta justru akan hal-hal duniawi. Hingga tidak jarang kita jadi kehilangan Tuhan dalam hidup dan hati kita. Dalam bacaan Injil, kita menjumpai bagaimana ada seseorang yang kaya raya datang kepada Yesus untuk kemudian mencari hidup yang kekal. Guru yang baik, bagaimana caranya aku memperoleh hidup yang kekal? Maka Yesus juga memberikan jawab, hidup yang benar adalah hidup yang dikendalikan oleh kehendak Allah. Hidup yang benar adalah hidup yang dikendalikan oleh kehendak Allah. Itulah kenapa Yesus di ayat 19 menjabarkan perintah-perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hal-hal inilah yang harus dilakukan, kehendak Allah inilah yang harus dilakukan supaya hidup kita juga berkenan di hadapan Tuhan. Maka ketika Yesus sudah menjabarkan perintah Allah itu, orang kaya ini mengaku, "Loh, semuanya itu sudah kuturuti, sudah kulakukan sejak masa mudaku." Orang Yahudi pada zaman itu memang selalu menganggap diri mereka layak untuk masuk kerajaan Allah. Orang Yahudi zaman itu merasa diri mereka layak untuk masuk kerajaan Allah karena ada 2 alasan. Yang pertama, mereka adalah keturunan Abraham. Yang kedua, mereka sudah dengan taat menjalankan hukum Taurat. Buat mereka sudah taat menjalani hukum Taurat sejak masa mudaku, aku melakukan itu semua. Buat mereka itu cukup untuk kemudian kita memperoleh keselamatan dari Tuhan. Nah, kemudian sejak kedatangan Yesus mulai memberikan pemahaman yang benar dan baru.
Yesus bahkan menegur mereka. Kalau kita lihat di Matius 39, Yesus mengatakan Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ya, ini sebuah teguran keras. Siapa mereka tanpa Allah? Keselamatan yang bagaimana yang bisa mereka peroleh tanpa Allah? Singkatnya, Yesus ingin menekankan bahwa hidup yang kekal itu bukan semata-mata diperoleh karena tindakan baik kita. Hidup yang kekal itu bukan semata-mata diperoleh karena kita sudah taat melakukan hukum Taurat. Inilah yang membedakan kita mungkin dengan saudara-saudara kita. Umat Muslim memiliki pemahaman mengenai pahala. Pemahaman iman mereka, semakin banyak perbuatan baik yang kita lakukan, kita akan menumpuk pahala. Pahalanya semakin banyak, semakin kemudian memudahkan kita untuk memperoleh keselamatan. Nah, sedangkan dalam iman Kristiani ini menjadi cukup berbeda, karena mau sebanyak apapun perbuatan baik yang kita lakukan, tidak akan pernah bisa membuat kita layak untuk memperoleh hidup kekal. Seberapa banyak pun perbuatan baik yang kita lakukan tidak akan pernah membuat kita layak memperoleh hidup yang kekal. Maka penekanannya, hidup yang kekal itu adalah anugerah. Anugerah Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus ingin kembali menekankan hal itu. Perbuatan baik yang dilakukan oleh orang kaya itu tidak kemudian menjamin orang kaya itu memperoleh hidup yang kekal. Yesus kemudian makanya memberikan satu pesan lagi, bukan? Iya, udah bisa melakukan semua hukum Taurat itu. Lalu kemudian Yesus melanjutkan dengan satu pesan lagi, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Lalu datanglah kemari dan ikutlah aku. Tapi apa yang kemudian dilanjutkan? Orang kaya itu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ini bukan dimaknai, oh berarti yang memperoleh keselamatan, yang memperoleh hidup yang kekal itu hanya orang kaya saja, hanya orang-orang yang tidak kaya saja. Makanya kalau kita kaya, kita jual dulu semua harta milik kita, baru kita peroleh hidup yang kekal. Bukan demikian ya Bapak Ibu Saudara. Nanti di dunia ini, semua orang justru berlomba-lomba jadi orang miskin. Gak mau kerja, supaya bisa hidup kekal. Ya bukan demikian. Maka yang perlu kita perhatikan, apa yang mau disoroti dalam bagian ini, Yesus mau menyoroti kepada siapa orang kaya ini mengandalkan dan menggantungkan kehidupannya. Kepada hartanya yang banyak tapi fana, atau kepada Tuhan yang kekal yang dapat menjamin hidup yang kekal yang akan diperolehnya. Seringkali kita juga sama seperti orang kaya ini, menggantungkan diri kita pada kekayaan. Katanya kan, lu punya uang, lu punya kuasa. Semakin banyak orang yang menggantungkan diri pada kekayaan, kekuasaan, jabatan, kemampuan kita. Nah, kalau semakin kita menggantungkan diri pada hal-hal yang demikian, percayalah, semakin kita akan meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Karena kita sudah tidak lagi menggantungkan hidup kita pada Tuhan. Parahnya lagi, kalau kita saking menggantungkan diri pada hal-hal yang duniawi, kita akan hidup di dalam egosentris yang tinggi. Tema kita hari ini, keluarga yang menolak egosentrisme. Egosentrisme itu sifat yang ditandai dengan perhatian yang berlebihan terhadap diri sendiri. Perhatian yang berlebihan terhadap diri sendiri, sampai-sampai diri kita tidak lagi merasa peduli dengan dunia luar. Seorang merasa dirinya begitu penting sehingga menolak dan enggan peduli terhadap situasi di luar. Bergelimpang harta, tapi enggan membagikannya kepada orang miskin.
Atau bahkan serupa yang ada dalam bacaan pertama tadi. Ada keadilan yang diperkosa, menginjak orang lemah, menjepit orang benar, menerima uang suap, mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Semua dilakukan karena yang penting apa? Buat orang-orang yang memegang prinsip egosentrisme, yang penting aku bahagia, aku kaya, aku sukses, aku berhasil. Orang lain bukan urusanku. Nah, saat ini bacaan ini sedang menekankan kepada kita, jangan sampai ketika kita menggantungkan pada hal-hal duniawi, kemudian kita justru tidak lagi peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Ada sebuah buku yang berjudul Melogika Rasa. Di sana dikatakan dalam hidup, kadangkala kita bisa merasa berkat Tuhan itu sedang macet dalam hidup kita. Kan ada masanya ya, berkat Tuhan kok kayaknya mengalir terus dalam hidupku, rezekinya lancar, dipermudah. Tapi kok ada masanya berkat Tuhan itu kayaknya macet, terhambat. Maka kemudian di buku ini disampaikan, berkat Tuhan itu serupa lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas kan ada warna merah, berarti berhenti. Warna kuning, lalu warna hijau, yang berarti jalan. Ada masanya berkat-berkat kita itu kok kayaknya hijau, jalan terus. Tapi ada masanya merah. Nah, yang menarik ketika kita perhatikan, kalau kita ada di perempatan misalnya, waktu bagian jalan kita lampu lalu lintasnya merah, maka yang lain akan ada yang hijau. Waktu tempat kita hijau, yang lainnya merah. Gak mungkin semuanya merah, gak mungkin semuanya hijau. Maka itulah yang kemudian kita hayati. Sama seperti begini. Cirebon suka panas terik sekali. Sampai keringetan, panas luar biasa. Di saat panas-panasnya, penjual minuman dingin dengan penjual minuman hangat lebih laku yang mana? Penjual minuman dingin. Buat mereka berkatnya sedang hijau-hijaunya. Tapi buat penjual minuman hangat berkatnya sedang kuning atau merah. Tapi begitu juga sebaliknya. Ketika cuaca sedang hujan deras, dingin-dinginnya, yang jualan ronde akan jauh lebih laku daripada yang jualan es. Maka ada kalanya kita lampunya hijau, yang lain lampunya merah. Tapi ada masanya juga kita lampunya merah, yang lain lampunya hijau. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, realitanya ada beberapa kendaraan yang meskipun lampu lalu lintasnya merah, tapi kendaraan ini tetap bisa jalan terus. Bahkan kendaraan-kendaraan lain akan membukakan jalan supaya kendaraan ini bisa jalan terus meskipun lampunya merah. Apa itu? Ambulans, mobil pemadam kebakaran. Kenapa kok kita tahu lah ini lampu merah, harusnya kan berhenti. Tapi kenapa kita menyingkir untuk memberikan jalan? Karena kita tahu ambulans dan damkar ini sedang berjalan untuk satu misi menyelamatkan orang lain, bukan? Mereka dalam rangka bergerak menolong yang lain. Maka di dalam buku Melogika Rasa ini disampaikan, penting untuk kita kemudian memiliki higher purpose, tujuan yang lebih tinggi. Kesadaran bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini bukan hanya untuk memenuhi apa yang penting dan menyenangkan untuk kita saja, tetapi juga untuk berdampak dan menjadi berkat buat sesama. Kalau kita sudah tujuan jalannya untuk semakin jadi berkat buat sesama, menolong yang lain, percayalah, dunia di sekitar kita lampunya mungkin bisa merah, tapi berkat Tuhan dalam hidup kita, entah bagaimana caranya, bisa terasa tetap hijau. Ini yang berulang kali saya sampaikan, matematika Tuhan itu berbeda dengan matematika dunia.
Kalau kita tahu rumus matematika, sebuah angka dibagi, angkanya akan lebih besar atau lebih kecil? Angkanya akan lebih kecil. Saya punya 2 baju, saya bagi 1 kepada Bapak Ibu, baju yang ada pada saya akan lebih sedikit. Kalau pakai rumus matematika, semakin kita berbagi, maka apa yang ada pada diri kita akan semakin berkurang. Tapi entah rumus matematika seperti apa yang Tuhan pakai, semakin kita berbagi, saya percaya kita juga mengalami, kok rasanya ternyata Tuhan semakin cukupkan hidup kita. Tuhan semakin perlengkapi diri kita. Tuhan tambahkan apa yang kurang dalam diri kita. Maka tujuan utamanya bukan untuk mengejar berkatnya, bukan untuk mengejar bonus-bonusnya, tapi tujuan utamanya adalah untuk kita jadi berkat buat yang lain. Kalau kita bisa merasa berkat Tuhan tetap hijau, yaitu bonus. Bonus yang ditambahkan dalam hidup kita ketika kita sudah menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kan firman Tuhan juga mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang terutama dan pertama bukan cari apa yang mau ditambahkan pada diri kita terlebih dahulu. Mana sih berkat Tuhan? Mana sih penyertaan Tuhan? Tapi yang terlebih utama dan pertama adalah bagaimana kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam kerangka bulan keluarga, kita mau menghayati makna kebersamaan ini di tengah keluarga. Bersama dengan keluarga, marilah kita saling mengingatkan untuk kita bukan menggantungkan hidup kita pada kedagingan yang fana, pada harta dunia, pada kekuasaan dan jabatan, tapi marilah kita bergantung pada Allah yang kekal. Di tengah keluarga, dalam kekayaan, kita bisa saling berbagi. Kekayaan itu banyak ragamnya. Ada yang kayanya kaya materi, kaya uang, ya bisa berbagi dana. Tapi ada juga yang kayanya dalam bentuk yang lain. Kaya akan kasih, kaya akan perhatian, kaya akan pengampunan. Ya bagikanlah itu di tengah keluarga kita. Beberapa waktu yang lalu, bulan-bulan lalu, ada Paus Fransiskus yang datang ke Indonesia. Yang menarik ketika Paus itu datang, kayaknya suasana Indonesia jadi adem. Banyak sekali kutipan-kutipan Paus yang dinyatakan untuk kemudian meneguhkan iman kita. Dan saya mau kutip satu kutipan Paus. Di sana dinyatakan demikian. Sungai tidak minum air mereka sendiri. Pohon tidak makan buahnya sendiri. Matahari tidak bersinar untuk dirinya sendiri. Dan bunga tidak menyebarkan keharumannya untuk dirinya sendiri. Hidup untuk orang lain adalah aturan alam. Kita semua dilahirkan untuk saling membantu, tidak peduli betapa sulitnya itu. Dan ini kalimat terakhir yang menurut saya sangat mendalam. Hidup itu baik ketika Anda bahagia. Tapi jauh lebih baik ketika orang lain bahagia karena Anda. Hidup itu baik ketika Anda bahagia. Tapi jauh lebih baik ketika orang lain bahagia karena Anda. Semoga keluarga Anda berbahagia karena Anda. Semoga keluarga-keluarga lain berbahagia karena keluarga Anda. Dan semoga Tuhan berbahagia dengan kehadiran keluarga-keluarga kita. Amin.